Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa M, NIM G01119135 dari kelas IPTB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogen Phytophthora infestan, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mulai dari proses infeksi, penetrasi, bagaimana cara penyebaran ke tanaman, siklus hidup, dan cara pengendalian. Phytophthora infestan adalah Oomycetes yang menyebabkan penyakit hawar daun pada kentang dan busuk kentang. Jadi penyakit busuk daun kentang ini diduga berasal dari pegunungan Andes dan masuk ke Amerika Serikat dan Eropa. Pada tahun 1845 sampai 1860 penyakit busuk kentang ini menyebabkan timbulnya bahaya kelaparan di Irlandia. Karena saat itu kentang merupakan makanan pokok di Irlandia. Busuk kentang juga merupakan salah satu sebab kalahnya Jerman dalam Perang Dunia I. Selanjutnya klasifikasi Phytophthora infestan, yaitu kingdomnya Stamenophyllus, divisi Eumycota, kelas Oomycetes, ordo Peronosporales, famili Pithiaceae, genus Phytophthora, spesies Phytophthora infestan. Selanjutnya akan membahas mengenai penetrasi. Jadi pembentukan dan perkecambahan Conidium Phytophthora infestan sangat dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan curah hujan. Penyebaran spora atau patogen melalui angin, air, atau serangga. Jika spora Phytophthora infestan sampai ke daun kentang yang basah, maka spora patogen akan berkecambah dengan mengeluarkan zoospora atau langsung membentuk tabung kecambah, kemudian masuk ke bagian tanaman, dan akhirnya terjadilah infeksi busuk daun pada daun tanaman kentang. Spora yang jatuh ke tanah akan menginfeksi bagian umbi kentang, dan pembusukannya dapat terjadi di dalam tanah atau pada tempat penyimpanan kentang. Adapun siklus hidup Phytophthora infestan atau siklus penyakit Phytophthora infestan. Pada umumnya Phytophthora infestan ini berkembang biak secara aseksual. Cara ini dilakukan tanpa penggabungan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan, tetapi dengan pembentukan spora yaitu zoospora yang terdiri dari massa protoplasma yang mempunyai bulu-bulu halus yang bisa bergetar dan disebut cilia. Tetapi dapat juga berkembang biak secara seksual dengan oospora, yaitu penggabungan dari gamet betina besar dan pasif dengan gamet jantan tapi aktif. Adapun daur hidup dimulai saat sporangium itu terbawa oleh angin. Jika jatuh pada setetes air tanaman yang rentang, maka sporangium akan mengeluarkan spora kembara atau zoospora yang seterusnya membentuk pembuluh kecambah yang mengadakan infeksi. Ini terjadi ketika berada dalam kondisi basah dan dingin yang disebut dengan perkecambahan tidak langsung. Spora ini akan berenang sampai menemukan tempat inangnya. Ketika keadaan lebih panas, Phytophthora infestan akan menginfeksi tanaman dengan perkecambahan langsung, yaitu dengan gen tube yang terbentuk dari sporangium akan menembus jaringan inang yang akan membiarkan parasit tersebut untuk memperoleh nutrien dari tubuh inangnya. Gejala serangan Phytophthora infestan pada kentang. Jadi gejala awalnya itu terdapat bercak pada bagian tepi dan ujung daun. Bercaknya itu kemudian melebar dan terbentuk daerah nekrotik yang berwarna coklat. Selanjutnya itu bercak dikelilingi oleh massa sporangium yang berwarna putih dengan belakang hijau kelabu. Phytophthora infestan ini juga dapat menyerang umbi, di mana jika keadaan baik bagi pertumbuhannya, pada umbi terjadi bercak yang agak mengendap, warna coklat atau hitam ungu yang masuk sampai 3-6 mm kedalaman umbi. Untuk cara pengendalian Phytophthora infestan ini, salah satunya kita bisa menggunakan penggunaan varietas tahan. Selain itu dapat menggunakan cendawan antagonis seperti Trichoderma sp. Selanjutnya itu kita juga dapat melakukan sanitasi pada tanaman kentang dari bagian-bagian tanaman kentang yang terserang penyakit. Juga sanitasi dari tanaman gulma yang liar yang berpotensi dapat menularkan beberapa penyakit tanaman. Adapun langkah terakhir yang bisa dilakukan jika serangan telah mencapai ambang kendali, yaitu dengan menggunakan zat kimiawi seperti fungisida.
tetapi harus dilakukan dengan secara bijaksana.